Kiri terus. Ya terus. Terus. Paras. Selamat datang di Video Mas Go. Di belakang saya ini sudah ada buah Nissan S14 dengan mesin SR20 DET yang setelah 1 tahun akhirnya mesinnya bisa dipasang juga. Dikarenakan yang pertama nunggu part, yang kedua restorasi di bagian sasis, terutama di bagian bodyworknya. Jadi video hari ini kita akan pasang mesin SR20 DET di Nissan S14 ini yang setelah 1 tahun menunggu akhirnya mesinnya siap dipasang juga. Ayo sini. Tada, mesinnya sudah terpasang, tapi aku bakal liatin secara detail bagaimana proses kita melakukan pemasangan mesin ini yang nunggu waktunya itu bukan sebentar, sebulan, 2 bulan, itu bentar. Ini tahun lebih, bro. Nah, sebelum kita masukin mesinnya, kita bersihin dulu engine bay-nya dari bekas-bekas sisa cat dan bekas-bekas korosi dan bekas-bekas kandang-kandang tikus lainnya yang berada masuk ke dalam bell housing si transmisi. Pokoknya nih kalau mobil sering nginep di bengkel pasti terlihat bekasnya seperti apa. Jadi semua mulai dari permukaan yang baru beres cat ini nih mulus banget, mengkilat banget kayak permen pengen jilat tapi rasanya pahit. Ini kita bersihin sampai kinclong seperti ini. Lalu lupa juga untuk bagian bawah kita bersihin dari grease atau oli-oli atau sisa-sisa cat, dan untuk bagian transmisi juga kita bersihin dari sisa kotoran hewan karena ada kotoran hewan di sana. Jadi sekarang engine bay-nya sudah bersih, sudah siap untuk dimasukin mesinnya. Mesin ada di mana? Mesinnya masih ada di belakang sini. Nah, ini mesinnya nih. Ini mesin kasihan sudah lama banget tertidur, sudah nggak tahan pengen masuk ke dalam sasis Nissan Bluebird ini. Ya sih, mirip kan? Nissan Bluebird kan? Hah, kalau nggak dibuka itunya nggak akan ketahuan kalau ini 2 pintu. Oke, sebelum kita masukin mesinnya ke engine bay yang sudah dibersihin ini, sekarang sudah bersihkan, clean, tapi kita harus assembly dulu. Ya, kita harus assembly dulu ini semua pernak-pernik yang entah kapan kita bongkarnya dan kapan kita pasangnya. Ini by the way udah lama banget kita bongkar mesin ini, udah hampir setahun lebih. Jadi sini juga udah uyuhan ya. Ini barang-barangnya masih ada, masih lengkap, termasuk dengan sampai ke baut-bautnya, baut-baut seperti ini. Karena kalau misalnya nggak ada baut-bautnya, ini bracket-bracket yang walaupun terlihat tidak penting ini, tapi ini sangat-sangat penting untuk kehidupan mesin ini. Alhamdulillah bisa terpasang dengan lancar tanpa ada kendala. Nggak lupa juga ini bracketnya kita cat, semuanya kita cat, kita repaint lagi supaya fresh sesuai dengan warna engine-nya, sudah fresh, nggak ada karat, nggak ada apa. Walaupun alternatornya belobok jika kianya, ini alternator belobok jika kia memang nasibnya udah gitu. Jadi ini kita masang mesin ini, semua auxiliary device-nya, alternator, porsen dan lain-lain kita pasang di atas supaya nggak terlalu lebar si engine-nya, jadi untuk mengurangi resiko budak-badu ketika engine-nya masuk dalam engine bay. Jadi tahap pertamanya sebelum kita masukin ke sana, ini bakal kita pasang dulu yang namanya flywheel. Flywheel-nya mana ya? Coba ya, flywheel-nya mana ya? Nah, nih flywheel-nya, anjoy. Flywheel-nya aja udah ratan kayak gini, bray. Oke, flywheel-nya kita clean up dulu. Dan ini untuk koplingnya pakai yang 6-pack. Aku nggak tahu ini mereknya apa karena desainnya sudah begini, tapi ini memang masih street use karena masih ada pairnya. Yuk olahraga. Sekarang kita pasang dulu flywheel-nya. Nah, ini berantakan seperti ini. Mulai dari sini, ini intake-nya masih pakai ala-ala seperti ini, sambung menyambung menjadi satu dari ikan Ruchika. Ini, nah yang biru ini adalah radiator hose-nya, termasuk gooseneck-nya juga masih nempel sini. Ini piping intercooler-nya masih pakai stainless. Nanti kayaknya bakal kita ganti deh biar nggak kayak gini. Kemudian di sini ada intake bagian bawah karena intake-nya dia 2 piece. By the way, ini injektornya masih stok ya. Jadi masih warnanya ungu dan side view seperti ini. Sedangkan ini intake bagian atasnya. Ini belum kita clean up, masih terlihat banyak bekas-bekas kotoran atau korosi yang bertahun-tahun tidak dijamah. Ya, kotor banget. Lanjut geser ke sini. Ini ada dynamo starter, ada bagian radiator hose juga. Ini ada blow off-nya. Lihat, blow off-nya OM-nya Silvia kayak gini, bray. Recirculated, tapi ini disambung menyambung menjadi satu, jadi dibuat atmospheric release. Sedangkan ini adalah engine harness-nya. Ini engine harness-nya sudah pernah kita bikin sebelumnya di video yang sudah aku jelasin dari A sampai Z tentang bagaimana cara bikin engine harness seperti ini. By the way, ini videonya sudah tayang tahun lalu ya. Tahun lalu, ini sudah lama banget nih engine harness. Ini bakal kita pasang lagi. Walaupun ini kemarin sempat dibongkar karena mobilnya di repaint, jadi ini agak sedikit berantakan. Engine harness-nya harus kita repair lagi. Sini ada turbo kitnya. Turbonya masih standar, masih pakai Garrett. Aku nggak tahu ukuran berapa, tapi kurang lebih sekitar GT25 gitu ya. Tapi aku nggak tahu ukuran berapa karena tidak ada spesifikasinya untuk turbo OM seperti ini. Serta dengan headernya masih standar dan downpipe-nya pun yang masih standar. Sedangkan di atas roll ini ada satu set mesin SR20 DET humpback. Ini akan ada VTC-nya ya, bukan VVT ya. Ini ada VTC-nya. Jadi humpback, jadi memang ini mesin S14 yang black top. Mesin ini 4 silinder 2000 cc dengan twin cam 16 volt, pakai rantai keteng ya atau timing chain yang dilengkapi dengan aluminium block. Jadi ini engine tidak begitu high power output tapi cukup ringan untuk mesin sasis seperti ini. Di sini ada kopling, ada alternator dan ada pernak-pernik lainnya. Sampai ke filter oli pun ini udah expired belum ya? Ini filter oli belinya tahun kemarin, udah expired belum? Harus cek nih. Ya, kita pasang dulu flywheel-nya. Nah, untuk torsi baut flywheel-nya di 13 kilo sampai 14 kilo ya. Hampir 2 jam. Oke.
Nah, untuk double protection kita pakaiin Loctite 271 di baut flywheelnya ya. Walaupun ini bakal kita torsi 13 sampai 14 kilo, tapi tetap kita pakaiin Loctite. Nah, untuk torsinya kita set di sekitar 14 kiloan. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Sip, plugin-nya sudah terpasang. Nah, untuk plat kopling ini pakai yang 6-pack modelnya, tapi ini masih street use karena masih ada dampernya. Walaupun memang ini material si koplingnya atau si plat koplingnya banyak banget kandungan metaliknya. Bisa kita lihat di sini warnanya aja sudah kuning alias semacam kekuning-kuningan gitu. Tapi ini masih drivable banget dikarenakan si cover clutch-nya atau mataharinya atau dock-groupnya ini masih single plate. Jadi ini tetap bisa dipakai harian walaupun koplingnya 6-pack seperti ini. Tapi tetap ada tapinya ya. 6-pack kopling ini dia didesain berjodoh dengan clutch cover atau the group yang clamping force-nya lebih kuat. Jadi kalau misalkan pakai clutch cover yang seperti ini, yang standar seperti ini, standarnya S14 atau standarnya S20, dia clamping force-nya tidak akan sebesar clutch cover aftermarket dengan double plate atau material lidah kopling yang lebih tebal. Jadi sebenarnya bakal ada kemungkinan kalau misalkan kita pakai yang ini dengan clutch cover ini, kemungkinan koplingnya bakal slip. Tapi orisinnya seperti ini ya, kebalikin lagi ke orisinalnya ya. Bisa kita lihat di sini untuk baut clutch covernya ada ganjelan ringnya. Ini biasanya ngakalin supaya lidah si clutch cover atau lidah deck groupnya ini permukaannya rata ketika semua baut ini tertekan dengan torsi yang sama. Jadi ini memang udah custom, fully custom, yang customnya namun kurang perhitungan jadi diganjal dengan ring seperti ini. Biasanya sih kita akan selalu meminimalisir untuk penggunaan ring seperti ini karena terlalu ada fatigue atau kelelahan si ringnya sendiri. Jadi nanti bakal ada perubahan torsi di antara si masing-masing ini yang bakal berdampak berbahaya ke kehidupan masyarakat. Lihat nih, ini sebelum kita press aja si clutch covernya permukaan lidahnya udah hampir mau rata. Kalau misalnya nggak kita ganjal, permukaan lidahnya bakal cenderung masuk ke dalam, cuma jadi nggak akan free nih kopling. Kita balik yuk si ringnya di dalam. Ringnya itu antara flywheel dengan clutch cover. Jadi clutch covernya diganjal ring supaya makin jauh jarak antara ini dan itunya. Jarak antara flywheel dengan clutch cover. Jadi kalau misalnya terlalu mepet, si lidah ini bakal cenderung untuk masuk ke dalam. Nah, sekarang ke bagian yang agak sedikit tricky karena kita nggak punya clutch alignment tool untuk SR20 ini. Yuk kencengin dulu dikit yuk. Pakai impact aja. Yuk. Kayaknya kamera ngalangin. Oh, kamera. Up. Ngilang. Nah. Ini kalau masukin ini nggak lurus sih, nanti masukin ke transmisinya setengah mati susahnya. Tahan mesinnya. Ya, SN berutusan. Sia. Apaan tuh? Nah kan katanya lagi sakit pundak dia. Nah, mau kencengin. Bauannya oli aneh. Bau aneh. Untuk torsi clutch cover boltnya kita kasih di 4 kilo. Sebenarnya antara 3,5 sampai 4,5, tapi kita ambil tengah-tengahnya aja, yaitu 4 kilo. Sebelum kita masukin mesin, ini banyak banget berantakan barangka-barangka dalam engine bay yang harusnya ini fuse box yang direalisasi sini ada di belah kanan driver, ujung kanan, belakang lampu kanan. Tapi ini karena engine bay-nya dicat dan dibersihin, jadi ini harus kita relokasi juga. Jadi untuk sementara ini bakal kita kolongin dulu aja, ya kolongin. Begitu pula dengan pompa power steering beserta power steering kit ini, kita juga bakal simpan kolong. Turun. Oke, aman, gak apa-apa, lanjut, turun. Terus, Tom, pegang Re. Pegang apanya? Biar nggak goyang-goyang. Oh iya. Rumah iPhone tua tuh, Mbak. Bukan atuh, Mbak. Emang. Up, mundur kieu. Terus, maju dulu dikit. Tarik. Ya, tarik. Terus. Oh, kempangkan. Kedeng mah boleh lah. Terus, pelan. Pelan. Turun lagi sok pelan-pelan. Sok, hop. Maju dulu ke setengah ton. Sokat berat. Nah, udah masuk teman-teman. Sekarang tinggal ngetwist si mesinnya sedikit karena ada dua pinnya belum lurus. Tapi si gearboxnya sama si kopling udah masuk. Udah kamu megangin berapa jam? Itu nu ieu kacepet ieu. Mana? Buat apa? Ku ieu nya. Ini cek urang ge. Congkel pakai obeng. Ini congkel pakai obeng ke belakangin. Aduh, udah mentok ya. Enggak apa, bisa nanti bisa dongkrak. Gampang kan mesin kan, Rey?
deh. Emang pengorbanannya emang agak sedikit berat kalau masukin mesin tuh, harus agak sedikit vulgar gitu. Sekarang tinggal kencengin baut-baut yang nempel di gearboxnya. Ini by the way bautnya cuma ada 1, 2, 3, 4 ya, baut gedenya ya. Yang lain baut-baut kecil. Kill. Satu nih Kyo. Nah, lagi. Oke, selesai. Sudah selesai. Akhirnya setelah bertahun-tahun engine-nya nempel juga. Sudah nempel di sasisnya yang mengkilat, bersih. Tapi ya ini memang masih jauh banget dari kata hidup karena intake belum dipasang, header dan turbo belum dipasang. Sedangkan header dan turbo ini aja ablas aja belum dipasang untuk ke head. Jadi ini memang masih agak sedikit panjang perjalanannya. Tapi ya sama eskima kurang lebih sehari juga beres. Lihat nih, barang-barangnya aja masih di bawah bergeletakan. Yang aslinya kan tadi di luar, akhirnya kita pindahin ke dalam karena paling kita nggak sempat untuk pasang. Ini ada packing-packing bekasnya, itu ada intake yang originalnya, ini ada turbo dan header yang originalnya bersama dengan entah ini apa dulu, ini ada kontrol modul apa ini aku nggak tahu, tapi yang pasti semoga kita bisa pasangnya karena sasis dan engine ini sudah berpisah selama hampir setahun lebih karena ya bodinya ngerjainnya lama, engine-nya pun partnya juga susah datangnya, lama datangnya, tapi akhirnya sekarang kita bisa nempelin untuk semua part dari mesin SE20 DET dengan sasisnya Nissan S14. Sebenarnya ini lebih mirip sama Bluebird, tapi ya kita sebut aja Nissan S14 ya. Saking lamanya ini mobil, ini lihat dus fucking setnya aja udah warna kuning begini. By the way ini dalamnya masih ada lengkap ya, walaupun sudah warnanya kuning seperti ini. Kalau kita dibuka, di dalamnya ada packing untuk knalpot MLS. Ini ada packing untuk intake sistemnya karena kan intake-nya masih stok, jadi bisa pakai packing bawaan dari Comatic Street Pro ini. By the way ini Comatic Street Pro ini packing set untuk SE20 DE. Sini dalamnya tertera apa aja isinya, ada mulai dari timing cover, kemudian ini bisa untuk SE20 DE atau RB20 atau RB26 atau pump gasket, head gasket, sampai dengan karburator gasket pun ada. Tapi ini untuk yang model karburator ya. Ini manufaktur date-nya bulan 2 2013. Akhirnya setelah mau 10 tahun dia terpakai juga. Tapi ini dus ini sudah ada di kita selama sekitar 1 tahun lebih. Ini packing untuk intake-nya dan ini packing untuk headernya. Nah, kalau headernya lagi dibersihin sama Iski. Lihat, ini headernya udah berumur, sekarang lagi dibilas lagi pakai bensin supaya korosi-korosinya hilang karena kemarin sudah ada korosi-korosi putih. Ya, ada korosi putih akibat umur. Begitu pula untuk intake yang bagian bawahnya. Jadi untuk SE20 DET ini intake-nya 2 piece, ini bagian bawah dan ini yang bagian atas. Jadi dia memang 2 bagian. Maka dari itu si packingnya ada 2 jenis, ada yang bulat-bulat seperti ini, kemudian ada yang lonjong-lonjong, dan ada juga packing untuk throttle bodinya. Pokoknya targetnya hari ini semua untuk header, turbo, dan intake sistemnya itu sudah terpasang supaya kita bisa cepat lanjut ke tahap aplikasi. Karena setelah ini semua nempel, kita bakal bikin piping intercooler baru, kemudian kita bakal engine bay dress up, termasuk untuk semua wiring-wiringnya yang asalnya di dalam satu plastik itu bakal kita masukin ke dalam kabin, sehingga di engine bay ini hanya ada si mesinnya. Pokoknya engine bay-nya kita minimalisir dari benda-benda yang agak sedikit malang melintang. Pokoknya goalsnya adalah kita bikin engine bay ini se-clean mungkin ya. Tapi kalau misalnya masih berantakan pada saat instalasi engine-nya, ya sayang juga karena cat engine bay-nya sudah bersih atau sudah clean. Jadi kalau kita lihat di bagian depan mobil ini sangat berantakan sekali. Gatel banget, aku pengen beresinnya tapi ya wayahna kalau misalkan mobil sudah lama, projectnya sudah lama diam. Jadi ini barang berantakan ini karena kita nyari partnya di mana. Walaupun kita sudah berusaha untuk tetap terorganisir, contohnya nih, ini coil, baut dan lain-lain ini sempat menghilang karena entah nyimpannya di mana. Tapi sekarang sudah ketemu, termasuk sampai baut-baut orisinil seperti ini. Bahkan seal clamp yang bekasnya pun masih ada di sini. Jadi ini semua baut ada di sini. Kemudian filter oli yang entah tahun kapan. Ini kabel-kabel bekas kemarin dari tempat body, itu kabel engine, dan ini sisa-sisanya yang harusnya ini yang gede-gede gini sudah terpasang di engine bay hari ini. Targetnya sih begitu. Nah, dikarenakan ini salah satu baut headernya ada yang slack, jadi ini bakal kita recoil menggunakan ya recoil teknologi. Jadi ini kita bor, kemudian kita drat, dan kita kasih lagi daging coil sesuai dengan yang ada di sini nih. Kita pakai grip on grill tab plus grip coil insertion tool. Nah, namanya panjang banget ya. Pokoknya jadi dia bakal nambah daging lagi. Jadi sudah kita bor si headnya, kemudian kita tap menggunakan ukuran tapan yang special tool ini. Ukuran bornya juga ini spesial, ini 10,3 mili karena ini bautnya M10. Kemudian kita masukin coil seperti ini. Nah, coil seperti ini. Jadi ini bentuknya mirip-mirip coil. Ini drat tapi ya terbuat dari coil. Nah, jadi akhirnya sekarang ini ada dratnya lagi dan bisa kita masukin lagi untuk bautnya. Tanpa harus ngelepas head, tanpa harus bawa ke tukang bubut, sudah solve. Nah, ini tinggal ditakol ujungnya.
Sekarang setelah turbonya terpasang, kita bisa lanjut ke fabrikasi piping intercoolernya. Oke, sekarang bisa dilihat di sini untuk intake side-nya semua sudah terpasang. Mulai dari selang-selang vakum-vakum juga sudah terpasang. Tinggal jalur-jalur bensinnya ini kita masih harus bersihin dulu tuh yang bagian kolong-kolongnya karena masih ada masking tape bekas painting. Nah, untuk bagian exhaust side-nya si turbo sudah terpasang. Sini terlihat ada tulisannya S14 karena emang mobil ini asalnya warna putih. Jadi ini bakal kita tutupin si exhaust header-nya supaya tidak berlewuk seperti ini. Kelihatan banget berlewuk alias kontras banget sama engine bay-nya yang shiny. Itu bagian exhaust header-nya karena masih OEM dan sudah berumur sangat tua ini, jadi terlihat sangat berlewuk. Jadi ini bakal kita tutupin pakai aluminium shield. Nah, untuk turbonya juga sudah nempel beserta dengan oil line-nya, itu oil feed-nya di atas sana. Jangan lupa juga untuk water line juga sebelah sini sudah nyambung ke seberang sana karena water line-nya nyambungnya ke intake, dan oil drain-nya juga di bagian kolong sana sudah nempel juga. Nggak kelihatan sih, agak susah. Jadi secara overall ini engine sudah terpasang semua mekanismenya. Jadi kita bisa lanjut ke tahap fabrikasi piping intercooler aluminiumnya. Nah, ini sudah terlihat beberapa segmen pie cut-nya yang nempel di intake atau di throttle bodinya karena dia bakal langsung ke sana. Sedangkan untuk yang turbonya ini kita pakai ukuran yang lebih kecil 2 inci, nanti bakal kita kasih reducer. Termasuk juga untuk yang inlet turbonya di sini harus pakai flank, jadi kita bikinin flank lagi dan nanti bakal pakai pipa 2,5 inci untuk ke air filter yang berada di sini. Part-part yang asalnya berserakan semakin sedikit, asalnya kan di sini penuh banget, ini troli sampai nggak bisa masuk. Sekarang tinggal sisa-sisa perjuangan sebelumnya, ini piping yang lamanya di sini. Ya, piping basic. Ini blow off-nya bahkan masih pakai blow off-nya original Nissan, jadi recirculated ke dalam intake dan sambung pakai selang hitam industri seperti ini. Kemudian ini filter olinya bakal kita pakai. Nah, ini untuk intake side filter turbonya agak sedikit barbar, bakal kita bikin pakai aluminium. Dan ini ada dynamo wiper, ini ada modul apa nggak tahu, dan selang radiator nanti juga kita bakal pakai lagi. Tapi ya overall sekarang ini sudah tinggal sedikit. Nah, ini wiring nih. Wah, wiringnya ini harus kita rapihin lagi karena udah gulung-gulung gini pasti berantakan wiringnya, jadi bakal kita rapihin lagi. Nah, jadi ini untuk sisa-sisa partnya semakin sedikit karena sudah banyak banget yang nempel di engine-nya. Maka dari itu kita bisa lanjut ke tahap bikin atau fabrikasi intercooler pipe-nya pakai aluminium. Untuk kompresor outlet dari turbo sudah ada dan di bagian throttle body sudah ada terlihat beberapa segmen yang nempel karena ini kita bikin pakai metode pie cut, nyambung ke sana, masuk ke intercooler dan ke sini. Nah, untuk yang di turbonya sini kita pakai 2 inci, nanti kita pakai reducer masuk sini. Sedangkan untuk yang di throttle bodinya kita pakai 2,5 inci, pakai reducer juga ke 225 karena throttle bodinya 2,25 inci. Jadi sekarang kita bisa lanjut ke tahap fabrikasi intercooler pipe-nya dan fabrikasi lainnya, termasuk juga untuk throat fan dan coolant lainnya kemungkinan kita bakal fabrikasi juga. Tapi untuk video fabrikasinya bakal kita bahas di video selanjutnya karena ini sudah lumayan lama durasinya juga, supaya aku bisa ngejelasin lebih detail lagi bagaimana proses fabrikasi sebuah intercooler pipe, coolant line dan lain-lain. Walaupun sebenarnya aku sudah pernah bikin videonya untuk bikin intercooler pipe itu seperti apa di episode seri apa Santo Bladino. Ini ada di sini linknya, nanti kalian bisa nonton sendiri. Tapi supaya videonya lebih refresh lagi, aku bakal bikin video tentang fabrikasi intercooler pipe untuk Nissan S14 ini. Untuk dari update for Instagram BCBD, kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah, sambil aku ngelengkapin ini semua dan bikin video barunya, kalian bisa nonton video aku yang lain, diklik di sini. Siapa tahu bisa membantu juga. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian bawah juga sudah kita tag welding.